Anda kurang minum. Ketika Anda kurang minum, maka kadar garamnya jadi naik. Iya, Kadar setuju. kalsiumnya jadi naik. Betul. Atau sebenarnya Anda sudah cukup minum, tapi Anda terlalu banyak garam. Itu dia. Makan Anda garam semua, makan Anda yang tinggi daging merah misalnya. Nah, Tapi ada istilah-istilah, udah suntik vitamin C aja, semuanya nanti bisa begini. Apakah benar itu? suntik vitamin C untuk Untuk ya menjaga kesehatan ginjal dan segala macam. Kadang-kadang kan asumsi yang muncul di masyarakat umum tuh kadang-kadang suka seenaknya, wes vitamin C bisa memulihkan semuanya. saya nggak yakin begitu. Selamat datang di podcast Premier. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berurusan sama batu. Bersama dokter yang kalau saya lihat udah berapa banyak yang ngomong Anda kayak Reza Rahardian. Baru Anda. Luar biasa mulut saya. Dr. Ahmad Ani Syahab, spesialis urologi. Dok, urologi itu apa sih, Dok? Selamat siang dulu sebelumnya, Mas. Oh iya, karena yang nonton bermacam-macam. Jadi selamatnya harus 4-4 nih. Pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh nih. Oke. Jadi urologi itu spesialis yang membahas tentang saluran kencing laki-laki Siap. dan perempuan Baik. plus saluran reproduksi laki-laki. Nah, jadi kalau saluran reproduksi laki-laki perempuan itu kita serahkan ke kandungan. Oh, lainnya. Tapi saluran reproduksi laki-laki dan kedua gender saluran kencing itu bagian kita. Wah. Kita termasuk klinis dan bedahnya. Oh, jadi ada klinis. Sekaligus bedah. Sekaligus bedahnya, Dok ya. Dan hari ini kita dilihatkan untuk melihat bagaimana sesuatu yang berurusan dengan batu. Batu ginjal. Batu saluran kencing. Oh, namanya sebenarnya itu ya, batu saluran kencing. Dan orang salah kaprah menganggapnya seperti Sebagian besar batu ginjal. sebagian besar adalah batu ginjal. Kok bisa terbentuk? Nah, gini Mas Yohanes. Kencing kita tuh nggak hanya mengandung air. Ya. Ya, jadi ada zat-zat terlarut di situ. Jadi kayak analoginya kayak kopi lah. Yes. Anda lihat kopi itu warnanya hitam, tapi sebenarnya ada partikel kopinya. Betul. Ada zat pelarutnya, airnya. Gitu. Kencing kita juga sama. Ada mineralnya, ada elektrolit, ada garam, ada unsur metabolit, sisa obat, misalkan sisa metabolit apapun. Yang mana dia bisa ngendap. Oke. Mengendap. Pada konsentrasi tertentu, endapan itu larut dengan baik, seperti kopi itu yang Anda nggak bisa lihat. Mana sih ampasnya? Betul. Gitu. Saya nggak nyebut merek ya, tapi kopi tertentu ada yang super larut kan? Betul. Ya kita nggak bisa lihat ampasnya mana sih. Ini kopi nggak ada ampas. Udah jadi satu lah. Tapi sebenarnya kalau Anda biarkan 1 kali 24 jam, dia tetap akan ngampas tuh di bawah. Iya. Pipis kita sama. Ada benda yang bisa ngendap. Selama konsentrasi yang nggak berlebihan dan dia larut baik, dia akan keluar. Gitu. Kecuali Anda diamkan. Nah, maka semua bentuk sedimentasi kita biarkan dia untuk ngendap dalam waktu yang lama, maka dia akan jadi batu. Ini seperti kita kalau kita ngomong analoginya kayak pipa air gitu ya. Kadang-kadang kalau di rumah kita punya saluran pembuangan, kalau memang ternyata ada beberapa benda yang itu akhirnya jadi tersumbat. Dan sumbatan itulah si batu itu tadi. Ya. Kita analoginya kalau saya sering kasih tahu ke pasien tuh gini, kalau Anda punya danau, tenang, maka di dalam lumpur karena dia ngendap. Oh iya, tuh. Diam dan mengendap. Tapi kalau punya sungai yang ngalir deras, biasanya permukaannya tuh lebih bersih. Karena dia terbawa. Gitu. Jadi selama aliran air itu nggak lancar, maka dia akan mudah ngendap. Stagnasi, sesuatu yang air itu tetap diam di tempat, maka dia akan ngendap. Betul. Nah itu cikal bakal batu. Oke. Dan kenapa kok akhirnya orang bisa mengendap terlalu lama? Apakah mungkin karena dia kurang minum atau mungkin ada hal-hal tertentu yang dia konsumsi? Balik lagi, ada beberapa syarat. Seperti kopi tadi, mungkin airnya terlalu sedikit. Zat pelarutnya sedikit. Kalau saya bikin kopi 1 sendok, airnya cuma setengah gelas, tentu akan pekat dan mudah ngendap. Betul. Atau sebenarnya airnya udah banyak, tapi kopinya yang terlalu banyak. Jadi benda terlarutnya yang terlalu banyak. Gampangnya begini, kalau di tubuh kita normal, kita ngomong bahwa Anda kurang minum. Ketika Anda kurang minum, maka kadar garamnya jadi naik. Kadar kalsiumnya jadi naik. Betul. Atau sebenarnya Anda sudah cukup minum, tapi Anda terlalu banyak garam. Itu dia. Makan Anda garam semua, makan Anda yang tinggi daging merah misalnya. Sehingga zat terlarutnya jadi terlalu banyak. Jadi kita mesti ada 2 sisi. Zat terlarutnya yang terlalu banyak
atau pelarutnya Anda kurang minum. Oke. Atau kombinasi. Oh, bisa ya? Bisa. Udah saya jarang minum. Saya tiap hari all you can eat cari daging. Nah, misalnya gitu. Oke. Padahal kalau kita orang asumsi bahwa daging ini full protein ini bagus nih buat perkembangan dan segala macam. Itu mitos yang mesti kita rubah. Ya. Nanti kita mesti bahas. Ada yang nggak oke juga di situ. Nah, makanya tonton terus nih podcast Premier nih. Dan kalau kita ngomong soal batu ginjal sudah terbentuk, mungkin awalnya adalah bladder yang terhambat kah? Sampai akhirnya muncul nanti kalau semakin besar semakin rasa nyeri gitu? Pada dasarnya kalau dia mulai, jadi kadang batu tidak menimbulkan gejala. Oke. Kapan? Ketika dia masih kecil. Iya. Kecil, dia tidak membuntu pipa lah. Ya, dan pipa macam-macam, pipa atas, pipa tengah, pipa bawah. Yang penting dia nggak membuntu, itu dia belum tentu bikin gejala. Yes. Sehingga kita sebut silent stone, tenang dia. Tapi kalau dia membuntu, maka dia akan mulai menyebabkan gejala. Seperti tadi Anda ngomong, kalau saya punya pipa, pipa air misalnya tersumbat. Kalau kerikil mah masih aman nih gitu. Ketika dia tersumbat, maka tekanan di dalam jadi tinggi. Akan menimbulkan gejala nyeri misalkan. Bisa kencingnya berdarah, bisa fungsi saluran kencing atau ginjalnya turun, bisa infeksi dan lain hal sebagainya. Jadi ketika dia mulai membuntu, maka itu alert untuk tubuh kita. Nah ini udah di posisi yang tidak boleh dibiarkan. Membuntu itu lebih cenderung terasa ketika kita buang air kecil seperti itu, dok? Tidak selalu. Ketika dia kan batu saluran kencing bisa di ginjal, bisa di antara ginjal dan kandung kemih ada saluran kecil yang namanya ureter dan bisa di kandung kemih. Kalau dia di kandung kemih dia akan membuntu pipis. Tapi kalau di ginjal satu sisi Anda akan tetap bisa pipis karena Anda punya yang dua ginjal. Betul. Misalkan yang terbuntu kanan kirinya masih kerja dengan baik. Benar. Maka pipisnya akan tetap keluar. Tetapi akan menimbulkan nyeri di tempat yang terbuntu. Misalkan terbuntu di ginjal kanan, maka akan nyeri pinggang tuh pasiennya. Dan nyeri pinggang yang ditimbulkan batu tuh bisa sangat berat. Kita sebut tuh dengan istilah kolik. Nyeri berat, nggak bisa ditahan, unbearable. You have to come to ED, emergency department. Anda mesti datang ke IGD karena nggak kuat dengan nyerinya. Kita sebut kolik. Padahal itu hanya di area ginjal sebelah kanan satu sisi aja. Dan mungkin itu bukan batu yang terlalu besar juga. Nggak selalu. Rasa sakitnya. 5 mm sudah cukup. 5 mm pun sudah cukup untuk membuntu dan membuat Anda datang ke IGD. Kayaknya menakutkan jadi laki ya? Kan resiko lebih gede di laki. Betul, betul. Resiko lebih besar. Kenapa? Karena laki-laki itu suka kerja outdoor. Aktivitas fisiknya lebih banyak. Kak Mas Yohanes sukanya basket kan? Betul. Nah, pasti lebih berkeringat. Perempuan lebih sedikit lah. Dan pola makan laki-laki lebih nggak terkendali. Betul. Lebih ngawur. Kebersihannya kurang. Porsinya langsung sekali lebih gede. Tapi ada istilah-istilah, udah suntik vitamin C aja semuanya nanti bisa begini. Apakah benar itu? Suntik vitamin C untuk menjaga kesehatan ginjal dan segala macam. Kadang-kadang kan asumsi yang muncul di masyarakat umum tuh kadang-kadang suka seenaknya, vitamin C bisa memulihkan semuanya. Saya nggak yakin begitu. Kita sering mengkambing hitamkan kekurangan vitamin. Untuk tubuh bisa sehat tuh Anda nggak cuma butuh vitamin. Anda butuh gizi yang baik, suplemen yang cukup, Anda butuh tidur yang cukup, stress free, dan lain-lain. Jadi mengkambing hitamkan vitamin itu kurang oke. Tapi fenomenanya yang berkembang tuh begitu karena kita barusan COVID dan mungkin juga pola estetik ya zaman sekarang kan cewek sering suntik untuk supaya lebih cantik, glowing. Supaya lebih glowing ya. Jadi buat Anda semua atau wanita yang suka suntik vitamin C, hati-hati. Anda mesti konsultasi baik-baik. Dengan dosis yang tepat tentu nggak apa-apa. Tetapi dosis yang overuse, hati-hati bisa mengantarkan menjadi batu. Start awal untuk munculnya batu ya dia malah di situ karena terlalu banyak. Salah satu faktor risiko. Kita masih bersama Dr. Anies Syahab, spesialis urologi, dan dok, sepengetahuan dan sepengalamannya dokter ini sudah pernah menangani batu yang sebesar apa nih, dok? Batu beragam ya. Bisa kalau di kandung kemih batu bisa 1 kepala bayi. Seriously? Ya, bisa 1 kepala bayi. Kita sebut batu endemik dan biasanya sejak awal-awal kehidupan udah mulai terbentuk. Nah, tetapi kalau di ginjal itu biasanya 1 kepal tangan. Paling besar ya, area paling gede. Karena ginjal kan
ukurannya juga kira-kira satu kepala. Betul. Tapi tadi cerita bahwa 5 mm saja sudah mengakibatkan sakit yang sedemikian hingga. Nah, ada yang spesifik. Oke. Ketika batu tuh gede, biasanya dia nggak bisa jatuh ke saluran. Iya. Sehingga dia nggak membuntu berlebihan. Yes. Tapi batu yang kecil, dia bisa plugging masuk ke dalam saluran yang kecil. Dan itu biasanya lebih berbahaya. Ya. Tetapi batu gede juga mengancam. Ya, meskipun aliran masih bisa ngalir, tapi dia mengancam karena dia akan timbul scarring. Jadi proses infeksi berulang sehingga fungsi ginjalnya pelan-pelan akan turun. Iya, karena ada benda asing di situ kan. Jadi seperti itu. Kadang-kadang tubuh kita itu memberi alarm yang baik. Iya. Anda masih punya batu kecil turun ke saluran, kesakitan berat, Anda harus datang ke IGD. Iya. Maka itu sebenarnya alarm tubuh yang baik. Anda segera datang. Tapi ada kalanya nggak ngasih alarm. Jadi Anda nggak tahu bahwa Anda punya batu 5 cm. Itu sering terjadi. Orang bisa foto, saya kok punya batu 4 cm, 5 cm. Selama ini saya cuma nyeri-nyeri pinggang, tapi tolerable. Bisa saya tahan. Tapi ternyata udah 4 cm, 5 cm. Nah, hati-hati. Kadang-kadang tubuh nggak ngirim alarm. Iya. Jadi ketika pasien datang kesakitan tuh masih ada hikmahnya tuh. Iya. Dia datang di kondisi yang batu masih kecil. Istilahnya kayak golden moment-nya masih bisa diatasi dengan segera gitu. Kalau sudah melewati itu dan istilahnya udah sampai senti dan segala macam tuh tentu lebih sulit. Betul. Ya, terapinya. Banyak mitos keluar di masyarakat umum bahwa udah minum air putih yang banyak aja nanti batunya keluar sendiri. Tergantung ukuran. Oh, bisa ya? Ya, tergantung ukuran. Ya, pada kondisi yang kecil pun tidak masyarakat awam kita yang menganjurkan. Oh, ya, dengan batu yang kecil kita menganjurkan Anda pulang minum obat, minum air 3,5 liter per hari, lompat tali, kita suruh skipping, karena secara mekanik dia akan dihentak ke bawah dan keluar. Kita sebut medical expulsive treatment. Sengaja kita dengan cara mekanikal kita suruh keluar batunya, nggak perlu tindakan. Banyak minum tapi ada syaratnya. Dan syaratnya kita yang tahu. Betul. Nggak boleh ditentukan sendiri oleh pasien. Saya nggak mau. Saya mau di rumah aja minum obat, nggak boleh. Karena pada kondisi tertentu itu mengancam dia. Yang pasien seringkali nggak tahu karena dia merasa saya sakit cuman satu sisi. Sisi yang lain masih baik, kencing saya masih oke. Padahal kehilangan satu fungsi ginjal itu buat kita besar sekali. Betul. Tuhan memang kasih 2 sehingga kalau rusak satunya masih oke. Even orang yang mendonorkan satu ginjalnya pun dia masih hidup normal. Tapi satu ginjal tuh kerjanya double besar sekali. Fungsi satu ginjal tuh besar sekali. Jadi kita bagaimana caranya kita preservasi tidak kehilangan fungsi di kedua ginjal. Jadi kita yang menentukan kapan Anda cukup minum banyak, cukup lompat-lompat, tanpa tindakan, hanya obat kita yang menentukan. Ada kalanya kita yang mempush. Anda harus teropong. Anda harus habiskan batunya. Dan penanganan batu itu super beragam. Dan makin nyaman di era sekarang. Yang dulu yang rasa sakitnya tinggi, sekarang malah kita ngomong painless lah. Kita ngomong semakin ada rasa sakitnya, tapi masih minimal. Dan beragam, dan kebetulan urologi itu salah satu branch dari bedah yang kita alatnya sangat sophisticated. Alat kita berkembang terus setiap tahun tuh perkembangannya luar biasa. Makin kecil, makin nggak sakit, makin cepat pulang dari rumah sakit. Itu tidak ada sisa luka dan segala macam yang terlalu berlebihan. Gitu. Makanya fokus dengan kerja 2 ginjal, jangan pernah berpikir untuk mendonorkan ginjal hanya untuk handphone terbaru ya. Karena itu yang paling sering kan bahwa donor nih buat beli ini ya kan, sering kali ada ketika muncul yang seri terbaru itu keluar lagi tuh istilah kayak gitu. Padahal kita harus tahu bahwa ginjal itulah ya sebagai penyaring yang membantu supaya tubuh kita nggak kena racun-racun tertentu ya dok ya. Itu hebatnya ginjal. Nah, ada nggak sih kalau misalnya kita ngomong makanan-makanan yang bisa membantu untuk meningkatkan kekuatan kerja ginjal? Kita akan bahas batu nih ya. Jadi kita mungkin fokus apa saja sih sebenarnya makanan yang nggak aman untuk batu ginjal. Apa yang jadi kita tuh punya di medis kita punya faktor yang namanya inducer, pencetus batu, dan satu faktor inhibitor yang menghambat. Nah, 2 ini kita nggak sama setiap pasien. Misalnya begini, saya punya asam urat, maka asam urat tuh berisiko sekali menyebabkan batu. Saya punya cenderung kemungkinan untuk diabetes, misalnya dalam satu keluarga, atau penyakit metabolic syndrome yang lain, maka peluang batu tinggi. Jadi tentunya nggak sama. Tetapi secara umum,
Faktor pencetus tingginya batu itu adalah satu, makanan yang tinggi asam urat. Tinggi asam urat. Atau purin. Iya. Purin ya, kayak jeroan, bebek, Betul. bayam. Padahal enak. Nah, alkohol. Iya. Ya, asam urat atau purin. Iya. Yang kedua, makanan yang tinggi oksalat. Oke. Nah, oksalat tuh misalnya di kopi, coklat, Untung tidak suka. Tapi Nggak kopi suka. itu yang memberatkan itu. bayam. Bayam. Ya, Wow. jadi hati-hati. Nggak perlu jadi kayak Popeye. Iya betul. Sekalian langsung satu kaleng ya. Kan dulu kan makan bayam kan Badannya kuat. gede itu, betul. Tapi kan sekarang sereal Popeye udah nggak ada. Sudah nggak ada? Karena Popeye sakit batu. Oh, pantes. Popeye Pasiennya sakit dokter Anis ternyata Popeye ini. Udah sakit batu dan tua. Oke. Jadi makanan tinggi oksalat. Kayak kopi, coklat, kacang-kacangan, berries, strawberries, cranberries, Wow. nanas, super tinggi, pineapple, Iya. super tinggi oksalat. Oke. Saya ulang lagi. Mhm. Asam urat, Asam urat, oksalat. oksalat, Yang ketiga adalah makanan tinggi red meat. red meat. Red Oke. meat. Jadi daging merah. Aha. Daging merah. Tentu ayam nggak aman. Iya. Ya, tapi yang umum sapi misalnya, kambing. Zaman dulu kan kita ini masih konsumsi makanan daging merah kita tuh kan nggak banyak. Betul. Tapi sekarang di kota-kota besar makin mudah all you can eat. Iya. Nah, kalau udah masuk bayar Iya. tertentu, Merah semua yang diambil nih. Gitu. eman kan nggak mau ambil Betul. sebanyak. Kita tahu yang mahal yang mana soalnya. Nah, jadi Anda makan dengan jumlah yang nggak terbatas. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Karena daging merah itu dia punya peluang diproses oleh tubuh Mhm. dan menghasilkan kalsium. Oke. Dan kalsiumnya itu akan mengendap. Oh. Anehnya di tubuh kita, kalau kita minum sesuatu susu misalnya, Iya, tinggi iya. kalsium, dia nggak diserap banyak kalsiumnya. Oke. Jadi kalsium nggak diserap banyak. Mhm. Saya makan ikan presto, Iya. kan tulangnya termakan tuh kalsium, Mhm. nggak diserap banyak oleh tubuh. Oh. Tapi begitu Anda makan red meat, Daging diserap maksimal dan diproses menjadi kalsium. Oke. Jadi hati-hati. Mhm. Yang terakhir, makanan tinggi garam. Iya. Nah, semua makanan yang dibuka dari plastik, Aha. almost all, Mhm. hampir semua makanan yang dibuka dari plastik berisiko tinggi garam. Ya, snack, Ya. apapun, mie instan, apapun yang dibuka itu berbahaya tinggi garam. Iya. Jadi Anda harus atur sebalance mungkin. Mhm. 4 ini pencetus. Iya. Ada penghambat. Penghambat. Nah, penghambat yang ditambah. Oke. Yang ini tadi dikurangin. Iya. Jadi kurangin garam, kurangin oksalat, kurangin asam urat, Mhm. gitu ya. Betul. Kurangin red meat. Iya. Tapi Anda harus menambah faktor Oh, penghambat. penghambat. Penghambat keluar betul. Yang mana dia itu adalah makanan yang tinggi sitrat. Tinggi sitrat. Oke. Sitrat. Mhm. Dan sitrat itu banyaknya di buah. Oke. Buah apa yang paling tinggi? Jeruk. Oh. Atau lemon, lime, Mhm. apapun deh. Yang Makanya ada istilah vitamin C itu karena menganggap jeruk, lime itu membantu, padahal beda ya, secara alami dan secara beda kalau disuntik. ya. Dan beda kalau sediaan yang langsung jadi dengan yang kita dapat dari Buah. Ya, Oke. jadi jeruk, Sitrat. Mhm. limun, Mhm. apel itu dia tinggi sitrat Mhm. dan sitrat tuh bisa menghambat karena kalsium kalau berikatan dengan sitrat dia mudah larut. Oh. Dia larut sempurna sehingga keluar lewat pipis tidak ngendap. Yes. Yang kedua tinggi magnesium Tinggi magnesium. Oke. dan tinggi magnesium ini ada di kacang-kacangan. Oh. Nah, pertanyaannya, kacang kan juga mengandung asam urat. Betul. Tadi. Bagaimana dengan yang ini? Maka pilihlah kacang merah dan kacang hijau. Kacang merah, red Dan bean and green hijau. Mung bean istilahnya ya. Mangbin. Mangbin ya. Mangbin. Mangbin orang Sunda kan mangbin. Mangbin, ya. Kacang merah dan kacang hijau itu menurut penelitian satu kepal tangan Mhm. satu hari itu sangat baik untuk mencegah batu. Oh, sesederhana dan semurah itu sebenarnya. Iya kan kita ngomong kacang hijau berapa ini dan Ini dari makanan. Iya. Nah, Anda jangan lupa minumnya tadi. Itu tadi. Nah, karena kita sejak awal kan kita ngomong ini zat terlarut yang kita omongin. Benar. Kita harus ngomong pelarutnya. Mhm. Ya, kalau saya ternyata nggak bisa nahan makan ini, saya nggak bisa memperbanyak makanan yang tinggi sitrat, maka saya harus minum banyak. Mhm. Dan minum banyak tuh menurut WHO untuk penderita yang mau aman dari batu, Ya. itu pipisnya harus 2,5 liter.
Itu adalah minimal ya secara pipisnya. Jumlah kencingnya. Berarti harus minumnya harus lebih. Karena kan kita hilang dari uap nafas, hilang dari keringat, dari feses kita juga, kotoran kita juga mengandung air. Yang mana tuh kira-kira 500 cc lah. Maka Anda harus minum 3 liter tuh. Supaya aman dari batu. Padahal yang selama ini kita gembar-gemborkan adalah 8 gelas atau EKE 2 liter ya dok ya. Ternyata. Karena itu saya ngomong pada orang yang berisiko. Kalau Anda ingin aman dari batu, maka Anda mesti minum 3 liter per hari. Dengan catatan, Anda nggak gemuk-gemuk amat. Semakin gemuk, kebutuhannya makin nambah. Dan Anda nggak kerja outdoor. Saya kerja kena panas terus dehidrasi lebih, minumnya nambah lagi. Dan saya bukan super sporty kayak Mas Yohanes. Yang saya basket setiap hari sejam, 2 jam, maka keringat jumlahnya lebih banyak. Maka Anda harus minum lebih banyak. Menarik. Simple tapi complicated. Sebenarnya kalau kita ngomong dari penghambat dan segala macam, sebenarnya tidak mahal ya dok ya. Kalau kita mau mengelola itu tidak mahal sama sekali. Tapi banyak orang menyepelekan karena itu terlalu murah, jeruk kan bisa cari lime misalnya yang murah ya. Nggak harus jeruk Sunkist kan ya. Betul. Yang murah. Benar. Bisa benar. Kacang-kacangan, kacang hijau murah. Murah gitu. Air putih apalagi yang kita konsumsi tiap hari. Oke. Mungkin konklusi dok. Untuk semua yang lagi menonton di podcast Premier ini, bagaimana kita bisa merawat lah istilahnya ginjal kita sampai akhirnya tidak terbentuk batu itu, karena kita tahu kalau misalnya sudah terbentuk dan besar, kemungkinan besar akan terjadi operasi. Iya kan, kalau misalnya itu sudah begitu besar, atau mungkin kayak ada penembakan, kalau istilahnya orang kan ada tembakan, saya nggak tahu laser atau apa untuk itu, walaupun segala macam banyak sekali peralatan yang muncul dari ilmu urologi ini, tapi paling nggak dengan kita bisa merawat ginjal, termasuk kemih, termasuk pola hidup, itu bisa membantu untuk meminimalkan itu semua. Jadi saya ngobrol dulu sama Mas Yohanes tentang terapi ya. Jadi terapi batu itu beragam. Kita bisa terapi hanya obat saja. Seperti tadi saya ngomong, Anda cuma perlu minum obat, pulang, minum air putih yang banyak, lompat-lompat, datang ke sini 2 minggu, 3 minggu, kita evaluasi ulang. Tapi juga bisa kita lakukan terapi minimal invasif. Apa itu? Yang cuma alat nempel di pinggang, terus kita ketok. Nah, selama kira-kira 1 jam tuh batunya bisa pecah kayak pasir. Nggak perlu rawat inap, ya pasiennya nggak sakit, bisa langsung pulang. Jadi sederhana banget. Kadang kita harus teropong. Atau endoskopi. Kita teropong, kita cari batunya di dalam, kemudian kita laser. Dan biasanya teropong tuh tidak ada bekas sama sekali. Anda pulang, Anda nggak ada tusukan, nggak ada jahitan. Dan bisa kita lakukan bahkan one day care. Datang dalam kondisi puasa, dikerjakan, dan pulang di hari yang sama. Atau kadang-kadang kita harus nusuk. Nah, biasanya di pinggang. Istilah operasinya adalah PNL atau PCNL, yang mana kita dengan satu tusukan kecil, cuman 1 senti, kita bisa ambil batu segede apapun. Dengan luka yang hanya 1-2 jahitan. Nah, thanks to teknologi. Sekarang dengan teknologi yang baik, dan alhamdulillah di rumah sakit kita bisa dikerjakan. Jadi kita bisa melakukan operasi dengan minimal invasive procedure yang mana pasiennya nyaman. Nggak perlu rawat inap lama-lama kayak zaman dulu. Kita cuma 1-2 malam di sini. Gitu. Tapi itu adalah sebuah kecanggihan dan sebuah teknologi dan ilmu dari urologi yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Wah, sangat menarik sekali, dan mungkin ada pesan-pesan khusus buat yang lagi kita nonton kita, spesial untuk tentang batu ginjal, termasuk bagaimana merawatnya. Jadi buat pemirsa semua yang dengar podcast kita, Anda perlu tahu bahwa pola hidup yang sehat menentukan Anda tetap sehat atau enggak. Khusus untuk batu ginjal, 1, Anda mesti perlu banyak minum. Jangan lupa minum 2,5 sampai 3 liter per hari. Hindari makanan yang tinggi garam, hindari makanan yang tinggi asam urat, hindari makanan yang tinggi oksalat, dan jangan lupa berolahraga. Karena olahraga yang mengandung lompat, heavy exercise, lompat, mau volley, mau basket, mau skipping, semua itu bisa mengantarkan Anda untuk bebas dari batu, saluran kencing. Dan yang terakhir, jangan segan untuk datang ke rumah sakit. Kalau Anda punya keluhan apapun, nyeri pinggang, pipisnya bermasalah, kencingnya berdarah, segera datang ke rumah sakit, periksakan. Jangan menunggu sampai kedaluarsa.
Dr. Ahmad Anis Syahab, spesialis urologi. Terima kasih banyak, Dok. Ilmu yang luar biasa. Karena saya yakin waktu kita sangat terbatas, nanti kita bisa bahas lagi lebih panjang lagi. Di podcast berikutnya, di podcast Premier, jangan lupa untuk di-subscribe dulu, tinggalkan jejak di komen, di-like boleh, dan yang paling penting adalah di-share buat keluarga, kerabat, sahabat yang memang sangat membutuhkan informasi yang ini. Akhir kata, Yohanes Albertus, kita tutup sekarang podcast Premier.